Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Sebuah kisah yang berjudul Teror Pocong Hitam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diawali basmalah, aku segera membaca mantra dan ayat-ayat suci yang selama ini sering aku baca untuk mengusir atau menghilangkan para roh jahat yang aku temui. Tentu saja itu semua adalah ayat-ayat dan mantra yang aku dengar serta aku hafalkan saat memimpikan sosok kakek yang kata nenek adalah mbah buyutku. "Hati-hati Dewi!" teriakku pada Dewi Anggini karena melihat sosok hitam yang hendak mencengkeramnya dengan tangannya yang besar. Tanpa bergerak sedikit pun Dewi Anggini menahan tangan sosok itu dengan gerakan tangannya yang anggun. Lebih seperti seorang yang menari. Sosok itu menggeram, seakan marah karena serangannya dapat ditahan dengan mudah oleh Dewi Anggini. Tidak mau tinggal diam, sosok dua orang pengawal kurus itu juga ikut mengayunkan pedang serta tombak yang mereka bawa ke arah tubuh Dewi Anggini. Segera Dewi Anggini mengelak, melemparkan salah satu sosok pengawal itu dengan ekornya yang mengayun dari belakang. "Awas Dewi, di atasmu!" teriakku pada Dewi Anggini yang tidak menyadari serangan sosok api di atas badannya. Dewi Anggini mendongak ke atas, kemudian siap melempar sosok hitam dan sosok pengawal yang masih berusaha menyerangnya. Gerakan Dewi Anggini memutar anggun, bukannya mengelak, malah terbang ke atas ke arah sosok api itu. Langsung menangkap sosok api itu dengan kedua tangannya, melemparkannya ke tanah, membuat sosok api itu mengerang, dan kobaran apinya yang semakin berkurang. Aku berdecak kagum melihat Dewi Anggini yang dengan tenang bisa melawan ketiga sosok perewangan Basengkuni. "Apa Raden terpesona?" tanya Dewi Anggini melihatku melongo. Aku hanya mengangguk membuat Dewi Anggini tertawa. Kedua sosok pengawal itu saling menempelkan tangannya, lalu perlahan seperti menyatu menjadi satu badan. Badannya yang tadi hitam kurus kini berubah menjadi berotot dan sangat gagah. Dengan cepat kembali menyerang Dewi Anggini. Dewi Anggini mengeluarkan sebuah cahaya kuning di tangannya. Lalu muncul sebuah tongkat dengan bentuk meliuk-liuk seperti bentuk ular. Tabrakan senjata pedang milik pengawal itu dan tongkat milik Dewi Anggini menimbulkan suara seperti ledakan, membuatku menutup telinga dengan kedua tangan. Kedua sosok yang bertarung itu masing-masing terlempar ke belakang karena tabrakan tersebut. "Kau tidak apa-apa Dewi?" tanyaku memastikan keadaan Dewi Anggini. "Aku baik-baik saja Den," balas Dewi Anggini menghapus bercak darah di mulutnya. Sosok pengawal itu kembali berdiri. Tidak lama sosok tinggi hitam berbulu itu juga ikut menempelkan tangannya ke tangan pengawal tersebut. Bagaikan melihat sulap di hadapan mata, sosok pengawal dan sosok hitam tinggi itu juga ikut menyatu, membuat tubuh pengawal tersebut semakin besar dengan dada dan punggung yang berbulu. Keluar dua taring dan tanduk dari kepalanya. Aura yang aku rasakan pun semakin pekat, membuatku khawatir pada Dewi Anggini. Apakah bisa melawan kedua sosok yang menyatu itu? Dengan langkah yang membuat tanah bergetar, sosok pengawal yang sudah bersatu dengan sosok hitam besar tersebut berlari ke arah Dewi Anggini dengan pedang dan perisai di kedua tangannya. Dewi Anggini tidak tinggal diam. Dia mengubah sosoknya menjadi utuh seekor ular besar dengan warna putih sisik berkilau. Mahkota di kepalanya tetap terpasang. Dewi Anggini melata menghampiri serangan sosok itu. Dia mengayunkan ekornya, berusaha menghantam sosok pengawal tersebut, tapi dapat ditahan oleh perisai milik sosok itu. Ayunan pedang dari sosok pengawal tersebut membuat berteriak memperingatkan Dewi Anggini. Dewi Anggini menghindar, lalu dengan cepat melilit badan pengawal itu. "Ah!" Geraman pengawal itu seakan dapat didengar oleh seisi kampung saking besarnya.
"Geni, bantu mereka!" teriak Kiroi memerintahkan sosok api yang terbang di atasnya untuk membantu pengawal yang hampir kewalahan karena lilitan dari Dewi Anggini. Dengan cepat api tersebut melesat ke arah Dewi Anggini, menyemburkan api dari mulutnya. Terpaksa Dewi Anggini melepaskan lilitannya dan langsung mundur terlebih dahulu. Perlahan sosok api tersebut juga ikut bergabung, menempel ke kepala pengawal itu. Kemudian secara ajaib, membuat kepala sosok pengawal itu langsung membara. Badan pengawal besar tinggi, dengan tanduk dan taring serta bulu di dada dan punggungnya. Kepala apinya yang menyala membuatku menelan ludah karena khawatir. Aku baru tahu, jin bisa menggabungkan kekuatan untuk melawan sosok yang lebih kuat. Dengan tawa yang menggelegar ketika sosok yang sudah bergabung itu langsung menyerang Dewi Anggini dengan ayunan pedang. Dewi Anggini siap menghindari serangan itu dengan sesekali melancarkan serangan dan ayunan ekornya. Namun perisai yang dipegang oleh sosok pengawal tersebut mampu meredam serangan Dewi Anggini. Entah sampai kapan Dewi Anggini bisa terus menghindar, walau dengan wujud ularnya, pastilah gerakannya lebih cepat. Tapi tetap saja sampai kapan, fokusku membaca ayat suci dan mantra terganggu saat melihat sosok pengawal itu melompat dengan cepat, sembari menyemburkan api dari mulutnya. Membuat Dewi Anggini yang lengah tidak dapat menghindar dan mengenai tubuhnya. Tubuh Dewi Anggini terkena serangan api itu menggeliat dengan suara desisannya. "Dewi!" teriakku khawatir. Sosok pengawal itu langsung membuang perisai di tangannya, beralih menggenggam tubuh Dewi Anggini, mengangkatnya tinggi-tinggi. Sementara satu tangannya yang memegang pedang sudah siap diayunkan ke tubuh Dewi Anggini yang berusaha melepaskan diri. Aku yang hampir berlari ke arah Dewi Anggini terhenti saat suara auman macan terdengar di belakangku. Benar saja itu adalah kedua sosok harimau putih besar yang sudah berdiri gagah. Salah satu sosok harimau itu berlari dengan cepat ke arah sosok pengawal tersebut. Langsung melompat dan mengayunkan cakarnya ke arah sosok pengawal tersebut. Sosok itu pun terlempar ke belakang, sehingga membuat Dewi Anggini bisa melepaskan diri dan mundur ke arahku. "Bagaimana Dewi? Apa butuh bantuanku?" tanya salah satu sosok harimau yang bernama Ki Barang Sangsa. "Apa kau sengaja datang di saat seperti ini, Ki? Aku bisa melawan mereka," balas Dewi Anggini dengan nada marah. "Ternyata semua karena perasaanmu pada Raden ya," ucap salah satu harimau yang berdiri di sampingku. Aku panggil dia Ki Baratangsa. "Shh, diam kamu," balas Dewi Anggini. "Mas, siapa mereka mas?" tanya Dinda yang berlari ke arahku, lalu ikut duduk di dekatku. Terlihat ketakutan sudah memenuhi wajahnya. "Tenang dek, mereka temanku," balasku sembari meminta agar Dinda tidak menjauh dariku. Wah, sang harimau putih juga mengabdi padamu ya. Tidak aku sangka kau mempunyai peliharaan sekuat ini bocah," ujar Ki Rohib yang nampak meledekku. "Dia bukan peliharaanku, mereka semua temanku," balasku membenarkan apa yang dikatakan oleh Mbak Sengkuni, membuat Dewi Anggini dan Ki Barang Sangsa menoleh ke arahku. "Lenyapkan mereka semua," teriak Kiroi pada perewangan yang kini sudah siap untuk bertarung kembali. Dengan cepat perewangan Kiroi berlari ke arahku sembari mengayunkan pedang besar di tangannya. Tidak mau kalah, Dewi Anggini dan Ki Barang Sangsa juga langsung maju menghalau makhluk tersebut. Ki Barang Sangsa maju lalu melompat, mengayunkan sebuah cakaran ke arah tubuh pengawal tersebut, tapi cakaran itu dapat ditahan dengan perisai. Sebaliknya, semburan api dari mulut sosok pengawal itu memaksa Ki Barang Sangsa untuk mundur sembari menghindari setiap bola api yang mengarah ke arahnya. Sementara Dewi Anggini berusaha mengayunkan ekornya, berharap dapat menjatuhkan sosok pengawal itu. Namun setiap serangan dari Dewi Anggini tidak terlalu berefek ke tubuh pengawal tersebut, yang masih kokoh berdiri dengan sesekali mengayunkan tebasan pedangnya ke arah tubuh Dewi Anggini. Untung saja gerakan Dewi Anggini yang lincah mampu menghindari setiap serangan pedang yang diayunkan padanya. "Bantu aku," teriak Ki Barang Sangsa pada Ki Baratangsa yang masih berdiri di dekatku mengamati keadaan. Ki Baratangsa langsung berlari ke arah sosok pengawal itu yang masih sibuk menghindari dan menyerang Dewi Anggini. Dengan auman yang sangat besar, Ki Baratangsa langsung melompat ke tubuh pengawal itu.
menancapkan cakarnya. Ah! Sosok pengawal itu mengerang kesakitan merasakan serangan dari Ki Baratangsa. Kini tubuh sosok pengawal itu seakan menjadi bulan-bulanan dari ketiga makhluk yang mengikutiku. Walau kuat, mau sampai kapan dia dapat menahan serangan ekor serta cakaran dari Dewi Anggini dan harimau bersaudara. Benar saja, saat sosok pengawal itu tengah sibuk mengayunkan pedangnya ke arah Ki Barasangsa yang sigap melompat, Dewi Anggini langsung melilitkan ekornya ke tubuh sosok pengawal itu. Sementara Ki Baratangsa langsung melompat dan menggigit leher bagian belakang sosok pengawal itu. Sosok pengawal tersebut mengerang kesakitan dengan cairan hitam yang keluar dari lehernya yang digigit oleh Ki Baratangsa. Ki Barasangsa langsung dengan cepat mencakar kedua kaki pengawal itu, membuatnya jatuh terduduk dengan lutut dengan tangan dan badan yang masih dililit oleh Dewi Anggini. Ekspresi Ki Roib yang tadinya terlihat tenang, kini berubah marah. Aura tubuhnya yang tadinya hitam pekat, kini bertambah hitam. Dengan sedikit cahaya merah menyala mengelilingi tubuhnya. Tidak lama, sosok pengawal itu pun tidak lagi bergerak. Perlahan Dewi Anggini melepaskan lilitannya dan kembali mengubah penampilannya ke wujud semula. Kurang ajar kalian, akan kubuat kalian membayarnya. Kalian harus menjadi pengawalku, menggantikan mereka yang telah kalian musnahkan. Teriak Ki Roib marah, melihat perewangannya yang terkapar tidak bergerak dan perlahan tubuhnya menguap menjadi asap hitam. Kau belum pantas menjadi tuan kami, balas Ki Barasangsa dengan auman yang seakan menantang. Ki Roib merapatkan kedua tangannya di depan dada sembari merapalkan mantra. Tidak lama keluar kabut hitam pekat dari ujung tongkatnya yang menyebar hampir memenuhi area kebun. Mundur Den, jangan berhenti merapal ayat-ayat suci, teriak Dewi Anggini padaku. Aku mengajak Dinda sedikit mundur dari jangkauan kabut hitam itu. Sementara Dewi Anggini serta kedua harimau putih itu langsung berlari menerjang Ki Roib yang masih berdiri diam di tengah-tengah kabut. Sempat aku berteriak ke arah mereka agar tidak gegabah, namun mereka sudah terlanjur masuk ke kabut itu. Tidak dapat aku lihat apa yang terjadi di dalam sana. Hanya suara benturan serta auman dan desisan dari Dewi Anggini dan harimau itu yang terdengar. Sesekali cahaya kuning dan putih terlihat berkelebatan dari dalam kabut yang pekat. Mungkin itu serangan dari Dewi Anggini dan Ki Harimau. Entah berapa lama kabut perlahan menipis, makin lama makin menipis hingga menghilang. Dewi! Teriakku panik saat sudah melihat Dewi Anggini dan Ki Harimau yang sudah terkapar di atas tanah. Dewi Anggini masih sadar dengan memegangi perutnya. Sedikit darah keluar dari mulutnya, sementara Ki Barasangsa dan Ki Baratangsa terhempas dan tidak mampu berdiri lagi. Terlihat juga beberapa luka di tubuhnya. Siapa lagi yang kau andalkan, bocah? Tanya Ki Roib yang perlahan berjalan ke arahku. Nampak juga beberapa luka di tubuhnya. Namun sepertinya dia sama sekali tidak terpengaruh dengan luka itu. Lari dek, lari! Ucapku pada Dinda. Takut Ki Roib juga akan menyerang Dinda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ki Roib dengan aura hitam di tubuhnya berjalan ke arahku dengan masih memegang tongkat yang ujungnya mengeluarkan cahaya merah menyala. Aku masih berusaha berdiri dan membaca ayat-ayat suci serta mantra yang aku tahu. Ki Roib dengan cepat melesat ke arahku, kemudian menendang tubuhku hingga membuatku terpental mundur. Ah! Ringisku menahan sakit di perut. Mas! Teriak Dinda yang menghampiriku dan berusaha membantuku berdiri. Lari dek, lari! Jangan pedulikan mas. Balasku meminta Dinda agar pergi dari tempat ini. Wah, kau ternyata anak dari janda itu ya. Sama cantiknya dengan ibumu. Aku penasaran, apakah kau dan ibumu rasanya sama? Ucap Ki Roib menatap Dinda dengan raut wajah penuh nafsu. Kurang ajar kau Ki. Hardiku tidak tahan mendengar ucapan darinya. Aku berusaha berdiri lalu mengayunkan tinjuan ke wajahnya. Namun serangan tongkat dari Ki Roib membuatku kembali terhempas jatuh. Kembali darah segar keluar dari mulutku. Aku tahu serangan tongkat dari Ki Roib tadi bukanlah serangan tongkat biasa. Itu dialiri dengan ilmu hitam yang membuat serangan berpuluh-puluh kali lebih kuat. Seakan tidak puas, Ki Roib kembali berjalan ke arahku yang berusaha berdiri. Dia hendak mengayunkan tongkatnya ke arahku, tapi terhenti oleh cahaya kuning yang melesat ke tubuhnya, membuat tongkatnya terlempar. Jangan berhenti doa, Den, teriak Dewi Anggini yang masih berusaha berdiri dengan susah payah.
Dewi Anggini langsung terbang ke arah Kiroib dengan pedang di tangannya. Tapi sia-sia, dengan mudah Kiroib menahan serangan itu hanya dengan tangan kosong. "Apa kau mau mati, Dewi?" Hardi Kiroib lalu mengepalkan tangannya. Sebuah aura merah menyelimuti tangannya itu. Lalu dia ayunkan ke tubuh Dewi Anggini yang masih berusaha menyerang. Dewi Anggini yang terkena tinju dari Kiroib kembali terhempas mundur dengan darah yang makin banyak keluar dari hidung dan mulutnya. Kiroib kembali menatapku dengan senyum penuh kemenangan. Kedua tangan kurusnya yang masih mengepal dengan aura merah menyala berjalan menghampiriku. Dia kemudian mengangkat tubuhku hingga kakiku tidak menyentuh tanah. Belum sampai tinju dari Kiroib menyentuh tubuhku, dia terlempar mundur saat aku masih bisa membaca semua potongan ayat suci hingga sebuah aura putih aku rasakan menyelimuti badanku. "Apa ini?" tanyaku mengamati aura yang memenuhi tubuhku. "Itu aura milik Babuyut, Den," balas Dewi Anggini. Kini dia sudah berdiri di dekatku, sembari membantuku berdiri. "Siapa kau sebenarnya, ha?" teriak Kiroib padaku. Dia seakan takut melihat aura yang terpancar dari tubuhku. "Inna fisamawati wal ard la ayatil mu'minin." Sebuah suara seorang kakek terdengar di pendengaranku. Itu suara Mbak Buyut. Aku yang mendengar itu pun lalu mengikuti bacaan yang terdengar di telingaku, seakan sebuah pancaran kekuatan mengalir dari dalam tubuhku. Sakit yang aku rasakan pun tidak lagi terasa. Dengan keberanian yang terkumpul, aku berjalan menghampiri Kiroib, masih dengan membaca ayat-ayat yang aku dengar di telingaku. Dia berusaha berdiri kemudian kembali menyerangku dengan tongkatnya. Namun tongkatnya itu terlempar, bahkan belum sampai menyentuh tubuhku. Sebaliknya, tubuh Kiroib terangkat lalu terjatuh ke tanah, seakan diangkat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Membuatnya meringis dengan darah yang keluar dari mulut dan hidungnya. Kiroib dengan susah payah kembali berdiri dan merapalkan sebuah mantra dari mulutnya. Sebuah kabut hitam kembali muncul memenuhi tempat di sekitarku. "Hati-hati, Den, ada banyak ilusi di dalam kabut itu," peringatan Dewi Anggini yang sedang membantu menyadarkan kedua harimau yang terkapar dengan menyalurkan energinya. Tidak aku hiraukan peringatan dari Dewi Anggini. Aku terus berjalan ke arah Kiroib dengan bacaan yang masih aku gumamkan di mulutku. Seakan tidak mempan, kabut itu berangsur menghilang, digantikan dengan cahaya aura putih yang keluar dari tubuhku. "Sadar lagi, semua ini hanyalah tipu daya para iblis," ucapku pada Kiroib berusaha memintanya menghentikan perbuatannya meneror warga desa. "Tahu apa kau bocah? Bukan aku yang meneror warga di sini," balas Kiroib dengan suara lemah. Tiba-tiba sebuah sosok hitam melesat dengan cepat menyemburkan cairan hitam ke arah tubuh Kiroib, membuatnya berteriak kesakitan. Ternyata sosok itu adalah sosok pocong hitam yang sedari tadi tidak terlihat. Kini muncul dan menyerang Kiroib. Ada apa ini? Kenapa dia menyerang tuannya sendiri? Seakan tidak puas melihat Kiroib menggelinjang kesakitan, sosok itu kembali menyemburkan cairan di mulutnya, membuat Kiroib menggulingkan tubuhnya di tanah dengan berteriak kesakitan dan panas. Aku yang sedang bingung mengamati keadaan terkaget saat tiba-tiba melihat Dinda berlari sembari memegang tongkat milik Kiroib di tangannya. "Mati kau!" teriak Dinda lalu menancapkan tongkat di tangannya ke tubuh Kiroib yang tidak berdaya. "Ah!" teriak Kiroib kesakitan sebelum darah segar keluar dari bekas tusukan di tongkatnya. Perlahan tubuhnya yang tadi meronta kini diam tidak bergerak dengan darah yang mengalir dari tubuhnya. "Ada apa ini, Dek? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku bingung pada Dinda yang kini tanpa rasa takut berdiri di dekat pocong hitam tersebut. "Sebenarnya," balas Dinda dengan ucapan terhenti sembari menunduk. "Maaf Mas, aku berbohong padamu Mas," sambungnya lagi belum berani menatapku. Cerita dari Dinda. Sore itu aku yang sedang duduk bersama ibu di dipan bambu depan rumah sembari mengamati ibu membuat adonan kue. "Ajarin Dinda bikin kue ya Bu," ucapku pada ibu. "Iya Nduk," balas ibu sembari mengelus rambutku. Memang sedari kecil dulu aku sangat suka mengamati ibu membuat kue. Selain karena rasanya yang enak, kata ibu, kue-kue itu banyak warga yang suka, sehingga ibu seringkali membuat kue sekedar untuk dibagikan ke warga desa. Tengah asik mengamati ibu,
Bapak datang berjalan dari belakang rumah, sembari menenteng bungkusan berisi bunga-bunga bermacam warna dan sebuah ayam cemani hitam, serta seekor burung gagak di tangan yang satunya. Tanpa sepatah kata pun, Bapak berlalu masuk ke dalam rumah, lalu kembali keluar ikut duduk bersamaku dan ibu. "Tadi itu buat apa, Pak?" Tanyaku ingin tahu. "Itu buat persembahan," jawab Bapak sembari menyeruput kopi hitam yang dibuatkan oleh ibu. Beliau kemudian melinting tembakau miliknya. Asapnya mengepul memenuhi udara sekitar. Aku yang mendengar jawaban Bapak itu langsung mengerti dan tahu apa maksudnya. Memang Bapak dikenal sebagai orang pintar di kampungku. Rumahku seringkali didatangi oleh warga desa atau warga di luar desa yang sengaja mendatangi rumah karena ada maksud tertentu. Awalnya aku hanya tahu Bapak suka membantu orang, namun pikiran itu terganti saat beberapa kali aku mendengar orang yang bertamu ke rumah saat berbicara dengan Bapak. Ada yang meminta untuk membunuh seseorang yang tidak ia sukai. Ada juga yang meminta agar usaha dari orang yang ia tidak suka bangkrut. Atau ada juga yang sekedar ingin agar ia dibantu untuk menang, entah menang dalam hal apa. Aku sebenarnya sudah seringkali meminta Bapak agar berhenti melakukan prakteknya itu. Namun Bapak selalu bilang kalau dia hanya menjalankan saja. Tergantung orang yang datang niatnya baik atau buruk, Bapak hanya menyanggupi. Tentu saja bukan karena kemampuan Bapak sendiri, tapi dengan bantuan makhluk-makhluk yang memang menjadi peliharaan Bapak sejak dulu. Ibu pun tidak mempermasalahkan hal itu, karena bagi ibu, selagi Bapak masih bersikap baik kepada aku dan ibu, itu sudah cukup. Malam harinya aku, Bapak, dan ibu sedang duduk sembari mengobrol. Hanya suara radio usang milik Bapak yang mengisi kesunyian malam ini. Tiba-tiba pintu rumah diketuk oleh seseorang. Tak tak tak. Suara pintu depan diketuk. Segera ibu berdiri untuk membuka pintu. "Siapa, Bu?" tanya Bapak pada ibu. Ibu kemudian berjalan ke ruang tengah, diikuti seorang bapak di belakangnya. "Pak, ada yang mau bertemu," ucap ibu pada bapak yang kemudian mempersilahkan tamu tersebut untuk duduk di ruang depan saja. "Mari Pak, bicara di depan," ujar bapak mengajak sang tamu itu. Sementara aku memilih untuk mengikuti ibu ke dapur. "Itu siapa, Bu?" tanyaku ingin tahu. "Nggak tahu, Nduk. Sepertinya dari desa sebelah. Soalnya ibu juga belum pernah lihat," balas ibu sembari mengaduk 2 gelas kopi hitam. "Nih, bawain Bapak ke depan, Nduk," sambung ibu menyuruhku untuk membawakan kopi ke depan. Segera aku meraihnya dan melangkah ke ruangan depan, tempat Bapak sedang mengobrol dengan tamu itu. "Ini Pak," ucapku menaruh 2 gelas kopi itu di atas meja, lalu kembali melangkah ke ruang tengah. Aku menghentikan langkah saat mendengar obrolan Bapak dan orang itu, memilih mendengarkan apa yang mereka obrolkan. "Itu kan Kang Saleh ya Pak? Memangnya kenapa Bapak sampai ingin mengirim telur ke dia?" Suara Bapak bertanya perihal apa maksud kedatangan orang itu. "Iya Pak, dia itu saudara saya, tapi dia mengambil semua warisan milik orang tua saya, hanya membagikan sedikit untuk para saudaranya, sedangkan selebihnya dia ambil dan dinikmati sendiri olehnya," balas orang itu. Kang Saleh memang salah satu juragan tanah di kampungku. Dia memiliki kebun yang cukup luas. "Saya bisa saja membantu sampean, tapi apa sampean sudah memikirkan hal ini matang-matang?" tanya Bapak lagi agak ragu. "Iya Pak, pokoknya berapapun yang Bapak minta, katakan saja," balas orang itu. Aku mengintip ke ruangan depan, melihat orang itu menaruh beberapa ikat uang berwarna merah di atas meja. Aku tidak tahu pasti berapa jumlahnya. Yang aku tahu, itu sangat banyak. Setauku Bapak tidak pernah meminta atau mematok harga untuk jasanya, bahkan sesekali tidak meminta bayaran. "Baiklah Pak, tulis nama lengkap serta tanggal lahir Kang Saleh di sini, serta nama Bapak dan Ibu sampean," balas Bapak. Aku yang tengah asik menguping dikagetkan oleh ibu yang menepuk pundakku dari belakang. "Us, tidak usah mengintip, Nduk. Biar itu jadi urusan Bapak," bisik ibu mengajakku kembali mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat kue esok. Habisnya penasaran, Bu," balasku nyengir kemudian mengikuti langkah ibu. Aku pun kembali fokus mengamati apa yang diajarkan oleh ibu. Hingga entah berapa lama,
Aku dengar tamu itu pamit pada bapak. Disusul bapak yang kemudian berjalan masuk bergabung dengan aku dan ibu. Sebenarnya aku sangat ingin menanyakan perihal hal yang dibicarakan oleh bapak dengan orang tadi. Tapi ibu melarangku. Bapak duduk sembari menarik nafas berat. Entah apa yang ia pikirkan. "Kenapa, Thomas?" tanya ibu pada bapak. "Ini loh, Dek. Orang itu tadi, saudaranya Kang Saleh. Dia meminta bapak untuk mengirimkan telu ke Kang Saleh agar dia jatuh sakit," jawab bapak sembari menghembuskan asap rokok dari mulutnya. "Jadi Mas nerima?" tanya ibu ingin tahu. "Terpaksa Mas terima, Dek. Dia menjanjikan kepada bapak untuk separuh dari kebun Kang Saleh nanti jika itu sudah menjadi miliknya. Lagi pula bapak sudah dikasih ini, Bu," balas bapak kemudian memperlihatkan sebuah kantongan kain hitam yang sudah bisa aku tebak isinya uang. Bapak dan ibu pun tidak lagi berbicara, mungkin sedang memikirkan hal barusan. Mataku terasa berat. Aku pamit pada ibu dan bapak untuk masuk kamar terlebih dahulu dan meminta pada ibu agar besok dibangunkan pagi-pagi sekalian menemani ibu menjual kue buatannya. Sebenarnya ibu tidak ingin, tapi banyak warga yang memaksa ibu agar berjualan kue. Soalnya banyak dari mereka yang menyukai kue buatan ibu. "Dok, bangun, Dok," suara seorang wanita sembari aku rasakan sebuah tangan menepuk-nepuk pipiku. Aku membuka mata dengan malas. Hawa dingin yang terasa di kulitku membuatku masih ingin merebahkan badan. "Nak, bangun. Katanya mau nemenin ibu jualan kue kan?" ujar suara ibu. Aku pun langsung duduk sembari membersihkan mata yang masih terasa pekat. "Tunggu ya, Bu, aku cuci muka dulu," ujarku pada ibu yang terlihat sudah siap berangkat. Aku berjalan menuju belakang rumah yang terdapat sumur tua. Segera membasuh wajah lalu kembali ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Terlihat ibu sudah berada di depan rumah menungguku. Setelah siap dengan semangat, aku mengajak ibu untuk segera berkeliling. "Kue, Pak, Bu," teriakku pada beberapa warga yang sudah beraktivitas. Beberapa warga yang mendengar teriakanku dan ibu berbondong-bondong memanggilku ke halaman rumah mereka, memilih-milih kue yang hendak mereka beli. Setelah melayani warga yang membeli, kami kembali melanjutkan berkeliling ke tiap-tiap rumah warga. Hingga dari kejauhan, aku dan ibu melihat kerumunan warga di depan salah satu rumah. "Itu ada apa, Bu?" tanyaku pada ibu. "Entahlah, Duk, mari kita lihat," ajak ibu. Kami pun berjalan agak cepat ke kerumunan warga tersebut. Ibu bertanya pada Pak Endang dan istrinya yang juga ada di tempat itu. "Ada apa ini, Bu Fatima?" tanya ibu. "Ini Bu Suminem, Kang Saleh tiba-tiba sakit dengan perut yang membesar dan kulit yang hitam seperti gosong. Padahal kata istrinya, tadi malam Kang Saleh baik-baik saja," balas Bu Fatima bercerita. Aku yang mendengar hal itu langsung teringat akan satu hal. Seorang tamu yang tadi malam mendatangi rumah. Aku tahu karena sempat mendengar nama Kang Saleh disebut, serta cerita langsung dari bapak. "Ya Tuhan," ujar ibu juga nampak kaget. "Sepertinya sih terkena telu, Bu. Untungnya ada Ustadz Rohib yang membantu Kang Saleh," timbal Bu Fatima. "Oh ya, Ustadz Rohib merupakan satu-satunya ustadz di kampungku. Biasa mengajar anak-anak serta para anak muda di kampung. Dia juga bekerja sebagai penjaga kebun milik Kang Saleh. Biasanya tidur di masjid bila memasuki bulan Ramadan. Aku baru tahu Ustadz Rohib bisa mengobati dan mengatasi masalah-masalah tentang teluh dan dunia gaib. Padahal di kampung dia nampak seperti warga pada umumnya." Beberapa saat aku dan ibu masih di tempat itu sembari mendengarkan bisikan-bisikan warga yang menerka-nerka penyebab dan pelaku yang membuat Kang Saleh seperti itu. Aku yang mulai risih dan tidak suka mengajak ibu untuk pulang. Sebelum pulang, ibu memberikan kue yang tersisa pada warga. Katanya untuk sarapan bersama teh atau kopi. Setelah kembali ke rumah, aku dan ibu berbincang di depan rumah, membahas kejadian yang menimpa Kang Saleh. "Itu perbuatan bapak kan, Bu?" tanyaku merasa bersalah melihat keadaan Kang Saleh yang memprihatinkan. Ibu tidak menjawab, hanya memilih diam. Yang aku tahu pasti dia juga memikirkan hal yang sama. Malam ini aku dan ibu kembali membuat adonan kue untuk esok. Tidak lama berselang bapak datang dari depan. Tanpa berbicara sepatah kata pun, ia masuk ke dalam ruangan pribadi miliknya. Sebuah bilik kecil yang biasa bapak gunakan saat menyendiri.
Nampak gurat kekecewaan dan khawatir di wajah bapak waktu itu. Hingga sampai tengah malam, bapak belum keluar-keluar dari ruangannya. Sedangkan ibu sudah lebih dulu masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Aku yang sudah merebahkan badan di atas kasur berusaha memejamkan mata, terganggu oleh suara-suara yang berasal dari ruangan tempat bapak. Seperti suara orang yang sedang berbincang. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah tadi bapak hanya sendiri memasuki ruangan itu? Aku tajamkan pendengaranku, sefokus mungkin, ingin tahu dengan siapa bapak sedang mengobrol. Pokoknya, kamu harus melaksanakan perintah saya. Kalau perlu, siapapun yang menghalangi, bunuh. Suara bapak berbicara dengan nada amarah. Ah! Sebuah suara geraman berat seakan menjawab ucapan dari bapak. Aku yang kaget sekaligus penasaran memilih bangun dari tidurku, berjalan mengendap ke arah di mana bapak berada. Setelah sampai, dengan hati-hati aku mengintip di sela-sela pintu yang terbuat dari anyaman bambu, sehingga masih ada celah untuk melihat ke dalam. Suasana di dalam ruangan bapak tidak dapat aku lihat jelas karena cahaya temaram yang sepertinya berasal dari lilin. Ditambah asap yang hampir memenuhi ruangan itu, memaksaku harus menyipitkan mata agar bisa melihat jelas ke dalam. Kulihat punggung bapak yang sedang bersila sembari tangannya yang terlihat memegang sebuah keris. Aku mengedarkan pandangan ke arah depan bapak. Namun aku hampir saja berteriak saat mataku menangkap sebuah sosok hitam berbulu dengan ukuran yang sangat besar. Sosok itu memiliki taring di mulutnya. Dia berlutut di depan bapak, seakan mendengarkan perintah dari tuannya. Bukan hanya itu, sesosok perempuan bungkuk dengan kuku panjang dan rambut tergurai panjang berdiri di belakangnya. Sosok itu membawa sebuah tongkat kayu di tangannya. Ini pertama kalinya aku melihat makhluk-makhluk peliharaan bapak. Biasanya hanya sesekali mendengar geraman, namun tidak pernah melihat wujudnya. Keringat bercucuran dari wajahku. Kurasakan lututku gemetar kuat, saking takut melihat kengerian sosok itu. Beberapa lama aku masih mengamati apa yang dilakukan bapak. Hingga tidak lama, kedua sosok itu perlahan wujudnya memudar dan berubah menjadi asap hitam. Aku lihat bapak hendak keluar dari ruangannya dengan susah payah dan tidak menghasilkan suara. Aku kembali melangkah mengendap kembali ke kamar sebelum bapak keluar dari ruangannya dan memergokiku. Hingga subuh menjelang, mataku sudah tidak bisa lagi terpejam. Bayangan rupa wujud yang aku lihat tadi mampu membuatku takut untuk memejamkan mata. Hingga suara ibu memanggilku, membuatku terlonjak kaget. "Dok, ayo bangun, ibu udah mau berangkat ini," teriak ibu dari depan. "Iya bu," jawabku kemudian melangkah menuju belakang rumah. Kulihat bapak sedang duduk di ruangan depan dengan segelas kopi di depannya. Sejenak aku memandangi bapak yang nampak tenang. Terlihat sedang membersihkan barang-barang miliknya seperti keris dan beberapa batu akik. Ada juga barang-barang yang aku tidak tahu apa namanya. Setelah membasuh wajah, aku dan ibu pamit pada bapak untuk berkeliling kampung. Bapak hanya mengangguk dan kembali fokus ke barang-barang miliknya. Itulah bapak. Obsesinya tentang barang-barang yang mengandung nilai mistis dan magis sangatlah tinggi, hingga menuntunnya menjadi dia yang sekarang. Seperti biasa, aku dan ibu berjalan ke depan rumah warga. Sesekali berteriak menjajakan kue yang kami bawa. Sekitar pukul 7 pagi, kue yang aku dan ibu jual sudah habis. Memutuskan untuk melangkah kembali ke rumah. Tapi langkah kami terhenti saat seorang ibu yang bernama Bu Ayu memanggil ibu. "Sini dulu Bu Suminem," ucap Bu Ayu yang saat itu tengah menyapu halaman depan rumahnya. Ibu pun berjalan menghampiri, disusul olehku di belakangnya. Penasaran dengan apa yang akan mereka perbincangkan. "Ada apa Bu Yu?" tanya ibu. "Sudah dengar tentang kejadian yang menimpa Kang Saleh Bu?" jawab Bu Ayu balik bertanya. "Iya Bu, kemarin sempat lihat." "Emang kenapa Bu?" tanya ibu ingin tahu. "Iya sih Bu, sekarang Kang Saleh yang diobati oleh Ustadz Roib sudah sembuh. Kata Ustadz Roib, Kang Saleh dikirim telu oleh orang yang juga tinggal di desa ini. Kira-kira siapa ya Bu?" tanya Bu Ayu yang dari perkataannya seakan menuduh. Aku dan ibu yang mendengar ucapan dari Bu Ayu hanya terdiam tanpa bisa membalas ucapannya. Apa dia sengaja menceritakan ini pada kami? Padahal jelas-jelas di kampungku hanya bapak yang dikenal sebagai orang yang sering melakukan praktek semacam itu.
Entahlah Bu, ya sudah, saya pamit dulu. Balas ibu kemudian mengajakku melangkah pergi. Kulihat wajah ibu yang sedikit masam. Sepertinya beliau juga berpikiran sama denganku. Sesampai di rumah, bapak sedang memperbaiki genteng rumah yang bocor. Gimana dagangannya Bu? Tanya bapak pada ibu yang berjalan malas sembari duduk di dipan bambu. Gitulah Pak, jawab ibu. Bapak yang sadar dan tahu ada sesuatu langsung menghentikan pekerjaannya. Langsung duduk bersama kami. Aku langsung masuk ke rumah, mengambil segelas air dan kopi untuk bapak. Kenapa Mas mau melakukan itu pada Kang Saleh? Tanya ibu sembari menunduk. Bapak yang mendengar ucapan ibu nampak kaget, lalu menarik nafas panjang seakan hendak menceritakan sesuatu. Bapak tidak suka Bu pada Kang Saleh, balas bapak pada ibu. Aku dan ibu yang mendengar ucapan bapak langsung menatap bapak bingung, menuntut penjelasan dan maksud dari ucapannya. Dulu bapak pernah mendengar cerita dari salah satu warga, bahwa Kang Saleh pernah memberitahu warga itu kalau dia suka padamu, Dek. Dia bilang akan berusaha merebutmu. Awalnya Mas tidak percaya, namun setelah melihat gelagat dan tingkah Kang Saleh, membuat Mas yakin bahwa cerita warga itu benar. Cerita bapak. Walau bapak bercerita dengan nada tenang, namun bisa aku lihat dadanya naik turun, seperti menahan amarah. Aku dan ibu yang mendengar itu kaget. Memang aku seringkali melihat Kang Saleh yang lewat di depan rumah, menanyakan tentang ibu padaku. Hanya sekedar menanyakan di mana dia dan apa yang ibu kerja. Pernah juga sekali aku mendapat Kang Saleh yang seperti sedang bersembunyi di dekat pohon belakang rumah. Aku awalnya mengira dia entah mencari burung atau apa, tapi saat aku sadar bahwa matanya tertuju pada tempat mandi keluarga kami. Tepatnya saat itu ibu sedang mandi di dalam sana. Aku pun berpura-pura memanggil ibu untuk menyuruhnya buru-buru, sembari masih mengamati gelagat Kang Saleh. Hingga hal itu berhasil membuat Kang Saleh kaget dan langsung pergi. Kejadian itu hanya aku yang tahu, tidak berani menceritakan pada ibu, apalagi bapak. Sudahlah Dek, biar ini jadi urusan Mas, ujar bapak kemudian mengelus-ngelus pundak ibu. Ibu mengangguk berusaha tegar mendengar pengakuan dari bapak. Selain juga karena ucapan dari Bu Ayu tadi, lalu bapak pamit pada ibu untuk pergi mencari genteng di luar desa. Ya, karena desa kami cukup pelosok, hingga bila ingin membeli kebutuhan rumah atau semacamnya harus keluar desa dulu. Itu pun jaraknya juga cukup jauh. Jaga ibumu nak, ucap bapak padaku sembari mengecup keningku. Bapak memberikan ibu sejumlah uang yang ia simpan di dalam kain hitam. Katanya untuk jaga-jaga bila ada keperluan nanti. Aku merasa aneh dengan ucapan bapak. Memangnya dia mau pergi kemana? Toh dia hanya keluar desa dan nanti kembali lagi. Kenapa seakan dia ingin pergi jauh? Bapak pergi dengan mengendarai motor tuanya. Keesokan harinya siang itu aku dan ibu tengah makan. Sesekali ibu melihat keluar pintu. Pasti sedang menunggu kedatangan bapak yang sedari kemarin siang tidak kunjung pulang. Padahal katanya hanya keluar mencari genteng saja. Aku sebenarnya sudah merasakan hal yang aneh, namun enggan berbicara atau menanyakan hal itu pada ibu. Takut membuatnya semakin kepikiran. Mungkin bapak singgah di rumah saudaranya, Bu, ucapku berusaha menghilangkan kegundahan ibu. Kegiatan kami terhenti saat mendengar pengumuman pengeras suara dari musola. Dibuat kaget sekaligus heran saat mendengar pengumuman itu. Pengumuman duka tentang meninggalnya Kang Saleh. Bukan hanya Kang Saleh, nama istri dan anak dari Ustadz Roy pun disebut setelahnya. Mendengar hal itu, aku dan ibu saling bertatapan. Bagaimana bisa 3 orang meninggal dunia dalam waktu yang hampir berdekatan? Setelah makan, ibu mengajakku untuk ke musola. Sesampainya di sana, terlihat sudah banyak warga yang berkerumun di depan musola. Sepertinya selesai mensolati ketiga jenazah itu, aku dan ibu berjalan ke tengah-tengah warga, berusaha ikut berbaur. Namun tatapan-tatapan serta bisikan dari beberapa warga desa yang ditunjukkan padaku dan ibu membuat kami bingung. Terlihat juga Ustadz Roib yang berada di dalam musola, sembari menangisi mayat istri dan anaknya yang terbungkus kain. Sesekali berteriak memanggil namanya. Sedih. Ya, tentu saja aku sedih melihat hal itu. Namun pikiranku yang menyangkut pautkan ini dengan bapak membuatku merasa bersalah. Kata Ustadz Roib, orang yang tega membunuh Kang Saleh serta istri dan anaknya itu
Orang desa sini juga loh, bisik salah satu warga dengan warga lain, sembari matanya menatap aneh padaku dan ibu. Tega sekali ya, punya dendam apa sih? Balas lawan bicaranya. Tidak tahan mendengar bisik-bisik mereka yang seakan mengarahkan itu padaku dan ibu. Aku mengajak ibu untuk kembali saja. Tidak betah rasanya harus mendengar ucapan mereka, apalagi aku melihat ibu yang seperti tidak diperdulikan atau pura-pura tidak diperdulikan oleh orang yang diajaknya berbicara. Ayo bu, kita pulang saja, ucapku pada ibu sedikit memaksa. Tanpa membantah, ibu menuruti kemauanku dan mengikuti langkahku menuju rumah. Kini ekspresi ibu nampak diam, seperti memikirkan sesuatu. Kesedihan tidak dapat ia sembunyikan dari matanya. Entah kesedihan tentang bapak atau tentang kejadian barusan. Aku juga merasakan hal itu. Pagi sekali seperti biasa, aku dan ibu kembali melakukan aktivitas pagi, yaitu membuat kue dan menjajakannya ke warga desa. Jangan sedih dong bu, kan masih ada Dinda, ucapku pada ibu sembari memaksakan senyum. Aku sedih melihat ibu yang akhir-akhir ini banyak diam. Kepulangan bapak yang tidak kunjung datang pun menambah beban pikiran ibu. Dengan senyum yang dipaksa, ibu mengajakku untuk segera berkeliling kampung, berteriak di depan rumah-rumah warga yang kebanyakan masih tertutup. Namun aneh, hari ini daganganku dan ibu belum laku sama sekali. Padahal tadi banyak warga yang melihat kami berjalan, namun hanya memandangi kami dengan tatapan aneh, tidak memanggil atau niat membeli. Hingga sekitar pukul 10 siang, aku dan ibu memutuskan kembali ke rumah, walau kue masih tersisa banyak. Hanya laku beberapa. Saat di perjalanan pulang, pendengaranku tertuju pada seorang ibu-ibu yang sedang mengobrol dengan tetangganya. Walau berbisik, namun masih bisa aku dengar dengan jelas apa yang mereka obrolkan. Dasar pembunuh, masih ada muka untuk berjualan dan tinggal di desa ini ya, ucap ibu tersebut dengan matanya yang sesekali melirikku dan ibu. Aku yakin ibu juga mendengar hal itu. Iya ya, jangan diomongin, ntar kitanya dibunuh juga, balas tetangga yang satunya. Aku dan ibu mempercepat langkah meninggalkan warga itu. Walau tidak menyebut nama, aku tahu mereka sedang membicarakanku dan ibu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum mengikuti kisah sebelumnya, teman-teman bisa cek videonya di kolom deskripsi. Agar tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.